Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagian ketiga. Raja bermimpi. Pada suatu hari, raja tidur dan bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu, serta meminta mereka menakwil mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Mereka juga berusaha memalingkan raja dari mimpi itu, agar tidak dibuat cemas olehnya. Sambil berkata, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu mentakwilkan mimpi itu." Quran Surat Yusuf ayat 44. Meskipun demikian, raja tetap gelisah atas mimpinya itu, dan terus berusaha mengetahui maksud mimpinya. Hingga akhirnya, tukang pemberi minum raja ingat dengan Nabi Yusuf, dan meminta raja masuk ke dalam penjara untuk menemui Yusuf. Ketika itulah, ia meminta Nabi Yusuf menakwil mimpi raja itu. Maka Yusuf menakwilnya, bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir itu adalah 7 tahun, di mana pada tahun itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nabi Yusuf alaihi salam tidak hanya menakwilkan mimpi, tetapi menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk dimakan, sampai Allah akan membukakan kelapangan. Ketika tukang pemberi minum raja telah mengetahui takwilnya, maka ia segera kembali ke raja dan memberitahukan apa yang dikatakan Yusuf kepadanya. Maka raja pun bergembira sekali. Lalu raja bertanya tentang orang yang menakwil mimpinya itu. Maka tukang pemberi minum raja memberitahukannya, yaitu Yusuf. Mendengar jawabannya, maka raja segera meminta Yusuf dibawa ke hadapannya. Lalu utusan raja segera menemui Yusuf dan menyuruh Yusuf mengikuti ajakan raja untuk menemuinya. Tetapi Yusuf menolak menemuinya sampai jelas kebersihan dirinya dan bahwa dirinya tidak bersalah, agar raja mengetahui tentang apa yang terjadi pada kaum wanita di kota itu. Keluarnya Yusuf dari penjara dan menjadi pejabat Mesir. Maka raja pun mengirim utusan untuk menemui istri Al-Aziz dan wanita-wanita lainnya, serta bertanya kepada mereka tentang masalah Yusuf. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, serta menyatakan taubatnya. Mereka berkata, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz juga menjelaskan kebersihan Yusuf di hadapan manusia. Yusuf bertemu saudara-saudaranya. Ketika itulah, raja mengeluarkan ketetapan bersihnya Yusuf dari tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ia juga memuliakan Yusuf dan mendekatkan dirinya kepadanya. Lalu, raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya, aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Quran Surat Yusuf ayat 55. Raja pun setuju terhadap permintaan Yusuf itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya, apa yang diimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahan makanan pokok yang dilakukan Yusuf kepada rakyat, tiba-tiba Yusuf bertemu dengan orang-orang yang ia kenali, baik bahasanya, fisiknya, dan nama-namanya. Orang-orang ini datang secara tiba-tiba tanpa disadari sebelumnya. Dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya, anak-anak ayahnya, Nabi Ya'qub alaihi salam. Yusuf mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Yusuf ke dalam sumur ketika ia masih kecil. Namun sekarang, mereka datang karena butuh bahan makanan. Yusuf pun berbuat baik kepada mereka.
dan mereka juga bermuamalah secara baik kepadanya. Selanjutnya, Yusuf menanyakan keadaan mereka dan jumlah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa jumlah mereka ada 12 orang. Seorang dari mereka pergi, dan masih ada saudara kandungnya yang sedang bersama ayahnya, karena ayahnya mencintainya dan berat melepasnya. Setelah Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, di mana masing-masing mereka memperoleh seukuran beban unta, maka Yusuf berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yakni Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat takaran lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Quran Surat Yusuf ayat 59 hingga 60. Saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Lalu Yusuf memerintahkan para pelayannya untuk memasukkan barang-barang, yakni penukar kepunyaan mereka, ke dalam karung-karung mereka, agar mereka mengetahuinya ketika mereka telah kembali kepada keluarganya, yakni agar mereka mengembalikan barang-barang itu ke Mesir, atau karena Yusuf khawatir nanti mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menukar lagi. Yang demikian dilakukan Yusuf agar mereka bersedia kembali lagi kepadanya. Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami, agar kami mendapat takaran. Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya." Tetapi Nabi Yakub menolaknya. Kemudian, saudara-saudara Yusuf pergi mendatangi barang mereka untuk mengeluarkan isi barang bawaan mereka. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang mereka yang lama yang mereka jadikan sebagai alat tukar. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan, dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan azamnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga mendorong ayah mereka dengan sungguh-sungguh agar takaran bagi saudara mereka bertambah, karena Yusuf memberikan untuk setiap orangnya seukuran beban unta. Maka ayah mereka berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh." Saudara-saudara Yusuf kembali ke Mesir. Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Nabi Yakub juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir dan masuk ke pintu gerbangnya, mengikuti saran ayah mereka, agar mereka tidak tertimpa ain, yakni penyakit dari mata, karena penampilan mereka yang rupawan, atau agar mereka mendapat berita tentang Yusuf. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Yusuf, maka Yusuf mengajak saudaranya yang paling kecil itu, yakni Bunyamin, mendekatkannya dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Yusuf, saudaranya. Siasat Yusuf agar saudara kandungnya tetap bersamanya. Selanjutnya, disiapkanlah berbekalan untuk saudara-saudara Yusuf agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba, Yusuf ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka, Yusuf menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala, yakni tempat minum, ke dalam karung saudaranya,
Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Yusuf pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak menerima tuduhan itu, sehingga muncul dialog yang dalam dengan Yusuf. Mereka bukan sebagai pencuri, dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu dusta?" Mereka menjawab, "Balasannya ialah pada siapa yang diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya, yakni tebusannya." menurut syariat Nabi Yakub alaihi salam, bahwa barang siapa mencuri, maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Oleh karena Yusuf mengetahui bahwa yang hukuman tersebut adalah hukuman yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, tidak mengikuti hukuman yang berlaku di Mesir. Dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Yusuf memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian mereka menemukan piala raja itu dari karung saudaranya. Mereka, yakni saudara-saudara Yusuf pun berkata, Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia berkata di dalam hatinya, Kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Quran Surat Yusuf ayat 77. Maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Yusuf, Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Quran Surat Yusuf ayat 78 hingga 79. Maka ketika mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga, yakni mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakan kepadanya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Yusuf ayat 80 hingga 82. Ayah mereka, yakni Nabi Yakub, menjawab, Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.